Puji Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Tidak terasa ya, kita kembali lagi beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kak Berkat ajak untuk kita sama-sama berdoa ya. Adik-adik yang di rumah sekarang boleh duduk dengan tenang. Sekarang kedua tangannya dilipat. Sudah, matanya ditutup. Dan kita berdoa. Oke, ikutin Kak Berkat berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Aku sehat, aku kuat, dan bisa datang kepadamu. Hari ini aku ingin beribadah. Pimpin aku Tuhan, agar firman Tuhan yang aku dengarkan bisa aku lakukan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan, luar biasa. Nah, di antara teman-teman semuanya, siapa yang mempunyai sahabat? Sahabat itu apa ya? Sahabat itu adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Nah, tentunya sahabat itu pasti kita sayangi dan dia juga menyayangi kita. Misalnya kakak, nah bisa jadi sahabat kita, atau adik, atau juga teman-teman yang mungkin tetangganya atau yang ada di sekolah. Kalau kita punya sahabat, tentunya kita harus bersyukur dong, karena dengan mempunyai sahabat, ada yang mau bermain bersama kita, ada yang menemani kita kalau kita sedang sedih. Karena sahabat adalah pemberian Tuhan. Ada seorang yang bernama Daud yang juga mempunyai seorang sahabat. Mau tahu ceritanya bagaimana? Yuk, kita dengarkan sama-sama ya. Daud adalah seorang anak gembala. Gembala itu apa ya? Dia selalu membawa domba-domba ke padang rumput yang hijau supaya domba-dombanya bisa makan. Dan juga dia membawa domba-domba itu ke sungai yang tenang supaya domba-dombanya bisa minum dan beristirahat. Daud ini dia menggembalakan domba-domba kepunyaan ayahnya Pak Isai. Daud ini berani loh teman-teman. Kenapa? Kalau ada binatang buas yang menyerang, dia akan melawannya dengan berani. Sebab ia percaya bahwa Tuhan pasti menolongnya. Itulah sebabnya Daud dapat mengalahkan singa dan beruang yang ingin menerkam domba-domba yang sedang ia gembalakan. Pada suatu ketika, Daud pergi meninggalkan domba-dombanya. Daud mau kemana ya? Oh, ternyata Daud mau pergi berperang, melawan musuh. Masih ingat cerita tentang Daud dan Goliat? Apa yang terjadi pada waktu itu? Iya betul, Daud menang. Ia berhasil mengalahkan musuhnya. Itu karena pertolongan Tuhan, kata Daud. Wah, semua berterima kasih kepada Daud. Demikian juga dengan Raja Saul yang memerintah pada saat itu. Ia memanggil Daud ke istananya dan berkata, "Daud, mulai sekarang kamu boleh tinggal di istana." Wih, Daud senang sekali.
Siapa di antara kalian yang mau tinggal di istana? Wah, sepertinya mau semua ya. Karena istana itu tempat yang indah. Makanannya enak-enak dan pasti banyak mainannya. Sejak saat itu, Daud tidak lagi seorang anak gembala, teman-teman. Ia tinggal di istana Raja Saul. Ia tidur di kamar yang indah dan ia pun makan bersama-sama dengan raja. Tapi kadang-kadang Daud sedih. Kenapa ya? Karena dia kangen. Dia ingin pulang, mau bertemu dengan ayah, ibu, dan juga kakak-kakaknya. Puji Tuhan, Daud mendapatkan seorang teman, seorang sahabat di istana. Siapa itu? Ya, namanya Yonatan. Dia adalah anak Raja Saul. Daud senang sekali bisa berteman dengan Yonatan. Yonatan baik terhadap Daud. Ia mengasihi Daud sama seperti Daud mengasihi Yonatan. Kalau Daud sedang sedih, Yonatan pasti menghiburnya. Mereka sering bersama, sering cerita-cerita, berjalan-jalan, bermain, bahkan berlatih pedang bersama. Suatu hari, Yonatan berkata kepada Daud, "Daud, ada hadiah loh untukmu." Lalu Yonatan memberikan jubahnya yang sangat indah, kemudian mengambil baju perangnya bersama dengan pedang, panah, dan ikat pinggangnya. "Pakailah ini kalau engkau berperang melawan musuh." Daud pun memeluk Yonatan sahabatnya. Terima kasih, Yonatan berkata. Daud, kita akan bersahabat, berteman selama-lamanya ya. Daud menjawab, iya Yonatan, kita akan berteman dan bersahabat selama-lamanya. Sampai kita sudah tua, jadi kakek nenek, sampai nanti kita punya anak dan cucu. Wah, teman-teman, senang sekali ya kalau kita mempunyai seorang sahabat, mempunyai seorang teman yang baik seperti Yonatan. Maukah kamu menjadi seorang teman yang baik seperti Yonatan? Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan memberikan teman kepada kita semuanya. Semoga memberkati. Sampai jumpa.